Ya, dan kita memulai rekaman kita. Selamat malam saya ucapkan sekali lagi kepada semua yang sudah hadir, dan semoga teman-teman lain yang mungkin masih berhalangan atau sedikit terlambat bisa segera bergabung bersama dengan kita. Jangan lupa bahwa rekaman untuk kelas kita ada, baik itu melalui sistem dan juga akan saya upload ke YouTube, ya, dalam YouTube channel saya. Jadi silakan kalau Anda ingin mereview apa yang sudah dibicarakan, atau Anda misalnya berhalangan karena sakit atau ada 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 halangan, Anda juga bisa ikut serta di situ. Ya, kita masih di kelas bibliologi tentunya. Bibliologi kita belajar tentang Alkitab, belajar tentang firman Tuhan. Dan dua pelajaran sudah kita lalui, kita sudah melihat dasar-dasar, dan kita sudah mulai membahas tentang apa kata Alkitab tentang dirinya sendiri. Oke ya. Dan sebelum kita masuk lebih lanjut lagi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setia pada kami. Kau kira pimpin supaya kami dapat belajar firman-Mu, terutama mengenai firman-Mu itu juga Tuhan. Karena Engkau telah menaruh firman-Mu itu sebagai dasar bagi kami, sebagai fondasi bagi iman kami, dan sangat penting bagi kami sebagai orang percaya untuk memahami firman-Mu. Dan kami minta pertolongan dan penerangan dari Roh Kudus. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik. Kita masih di Romawi 2. Kita bicara mengenai asal-usul Alkitab, dan ada dua aspek yang akan kita bahas atau sedang kita bahas, yaitu asal-usul ilahi dari Alkitab. Jadi kita berkata bahwa Alkitab berasal dari Tuhan, ya. Dan kemudian nanti kita akan lihat bahwa Alkitab juga berasal dari manusia. Dan kita sudah pernah singgung bahwa kok bisa begitu? Ya, padanannya adalah seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus 100% Allah dan 100% manusia. Ya, dan kedua aspek ini sama-sama penting, sama-sama esensial untuk itu. Oke, dan kemarin kita sudah sampai, coba saya persiapkan dulu Alkitabnya. Oke. Aha, bentar ya. Ya. Ya, kemarin kita sudah sampai di poin ini, di mana kita membahas asal-usul ilahi dari Alkitab. Kita membahas tentang bahwa Alkitab sendiri menyatakan bahwa dirinya adalah hasil dari pengilhaman. Dan tentunya kalian masih ingat kata yang dipakai. Siapa masih ingat? Apa kata Yunani? Kata Yunani yang dipakai untuk mengacu kepada pengilhaman di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Masih ingat? Nah, ini kata yang penting ya. Atau lupa semua? Saya kasih sedikit hint. Ya, Tantio berkata grafe. Bukan itu yang saya maksud, walaupun memang kata grafe muncul di 2 Timotius 3:16. Kata grafe diterjemahkan tulisan, ya, tulisan atau kitab suci, tapi ayat itu berbunyi bahwa semua atau seluruh kitab suci itu diilhamkan oleh Allah atau diinspirasikan oleh Allah. Nah, apa kata Yunani dibalik diinspirasikan atau diilhamkan gitu. Dan jadi memang kata grafe ada ya, ada di ayat itu. Bagaimana? Ada yang ingat yang lain? Atau saya kasih sedikit petunjuk ya. Ada hubungan dengan
Allah dan ada hubungan dengan bernafas, nafas. Hmm. Iya, oke. Baik. Jadi uh, Theopneustos ya, Cio. Yang nulis ini siapa? Cio atau siapa ini? Um, ini ya. Oke, jadi Theopneustos kerja sama kelas. Waduh, pantesan rame-rame sih ini ya. Oke, Theopneustos ya. Ya, Evan sepenggal-sepenggal benar nih. Theopneustos. Theopneustos artinya dinafaskan oleh Allah. Ya, dinafaskan oleh Allah. Jadi kita lihat di situ um, apa sih arti diilhamkan, artinya dinafaskan oleh Allah, itu keluar dari Allah, itu berasal dari nafas Allah. Kalau bahasa Inggris kita bilang God breathed gitu ya. uh, Oke, dan itu sudah kita bahas. Kemudian poin nomor dua kita melihat di sini perjanjian lama menyatakan diri sebagai firman Allah. Kita sudah membuka lumayan banyak ayat minggu lalu, di mana kita melihat Allah berbicara melalui tokoh-tokoh perjanjian lama, ya misalnya Musa, Daud, dan sebagainya, dan nabi-nabi semua. Jadi di situ ada banyak ayatnya yang menyatakan bahwa Tuhan berbicara melalui nabi-nabi, Tuhan berfirman melalui nabi-nabi dan sebagainya ya. Kemudian poin 2b juga sudah kita bahas, kalau saya tidak salah, berbagai pernyataan Thus saith the Lord, atau demikianlah firman Tuhan. Thus saith the Lord. Demikianlah firman Tuhan, atau beginilah firman Tuhan, atau Tuhan berfirman, atau Tuhan berkata gitu. Jadi dengan segala macam variasi-variasinya itu muncul lebih dari 3.000 kali. Bahkan menurut William Evans dalam buku The Great Doctrines of the Bible, dan kalau saya tidak salah buku ini ada di Perpus Grafe. Ya saya tidak menghitungnya, jadi saya kutip dia saja. Saya nggak tahu juga dia hitung cara gimana, gitu ya. Atau dia kutip orang lain, saya juga tidak tahu. Tetapi 3.800-an kali, katanya situ. 3.800-an kali. Oke, jadi firman perjanjian lama. Jadi kita fokus masih di perjanjian lama kemarin, bahwa perjanjian lama adalah firman Tuhan. Firman Tuhan. Ya. Dan sekarang kita masuk poin 3 sekarang. Ini kita memulai. Poin 3 adalah sebentar ya. Sebentar, saya lihat dulu rekaman kita udah benar belum, saya takutnya salah. Oke, kita moga-moga benar ya. Baik, lanjut lagi. Poin 3 berkata bahwa perjanjian baru mengukuhkan perjanjian lama sebagai firman Tuhan. Jadi, masuk ke era perjanjian baru, yaitu ketika Tuhan Yesus hadir di muka bumi ini, kita memiliki suatu keuntungan yang luar biasa. Yaitu bahwa Tuhan Yesus tentu adalah Tuhan. Kalau kita orang Kristen, tentu kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Ya, kalau ada orang yang tidak percaya Tuhan Yesus itu Tuhan, dia bukan orang Kristen sejati yang jelas. Oh, sudah ya. Poin 3 sudah kita bahas kah? Kok kayaknya saya nggak begitu ingat. Bagaimana yang lain? Tantio bilang, kalau tidak salah 4A terakhir. Oke, baik. Oh, sudah ya rupanya ya. Wah, saya yang agak lupa kalau gitu. Oke, tapi sedikit saja kalau gitu bahwa Tuhan Yesus mengukuhkan Tanak. Kok saya nggak ingat kita buka ini ya? Lukas 24 ayat 44. Jangan-jangan sudah mulai pelupa saya ya. Baik, coba kita lihat.
Saya nggak ingat kita buka dua ayat ini, Lukas 24:44 dan Roma 3 ayat 2. Aneh juga ya. Oke, coba kita ini deh. Kita lihat saja. Sejenak, sebentar ya. Oke. Dan Lukas 24 ayat 44. Oke, baik. Tapi nggak apa-apa. Kita lihat sekilas saja lagi. Ia berkata pada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan padamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Jadi Tuhan Yesus mengakui. Oh ya, saya mulai ingat sekarang. Memang ada sedikit bahas ini. Mengakui kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur sini ya. Oke, baik. Karena kita sudah kita tutup dulu sini. Dan pertanyaan dari Joshua, apakah sebenarnya Paulus dan para rasul mengetahui bahwa akan ada yang namanya Alkitab dan mereka sebagai para penulisnya? Ya, pertanyaan yang baik. Pertanyaan yang baik dan cocok untuk dibahas di poin nomor 4 ini ya. Perjanjian baru mengukuhkan dirinya adalah firman Tuhan. Jadi cocok untuk kita bahas di sini. Dan ini menjadi salah satu hal yang tentunya banyak diperdebatkan. Dan ini tergantung dari sudut pandang seseorang tentunya. Nanti kita akan bahas ini juga dalam masalah kanonisasi dan lain sebagainya. Tapi bisa dibilang begini, orang liberal dan orang yang tidak percaya Tuhan tentunya tidak percaya bahwa Paulus dan para rasul sudah tahu bahwa akan ada yang namanya Alkitab. Mereka tidak percaya itu. Mereka beranggapan bahwa Paulus dan yang lain-lain itu, ingat bahwa mereka tidak begitu percaya inspirasi. Dan mereka hanya berkata bahwa Paulus dan yang lain itu hanya sekedar tulisan biasa begitu. Dan barulah belakangan, lama setelah mereka meninggal, mungkin di abad ketiga, keempat, jadi sudah ratusan tahun, 200-an tahun setelah para rasul tidak ada, barulah katanya tulisan mereka itu dijadikan kitab suci gitu oleh orang Kristen. Jadi lama setelah mereka meninggal baru diangkat tulisan mereka, termasuk Injil dan tulisan para rasul, dan cerita tentang Tuhan Yesus. Injil juga mengalami suatu proses mitologisasi sehingga mereka kan tidak percaya mukjizat dan lain sebagainya. Tidak percaya mukjizat, dan mereka bilang Tuhan Yesus sebenarnya adalah pengajar biasa, pengajar yang hebat. Lalu kemudian setelah dia, baru belakangan orang menambahkan berbagai cerita gitu. Jadi mereka beranggapan bahwa cerita-cerita dalam Injil tentang mukjizat Tuhan Yesus itu adalah cerita yang dibesar-besarkan, mengalami proses mitologisasi gitu. Yang mereka bilang bahwa mungkin kejadiannya seperti orang ketemu cacing, ketemu cacing diomongin, lama-lama ketemu ular, diomongin, lama-lama jadi ceritanya ketemu naga begitu kan. Jadi dan Injil mengalami proses seperti itu. Proses yang mereka sebut mitologisasi. Jadi berubah dari Yesus yang benar-benar ada menjadi Yesus yang mitos begitu. Dan dulu
Ya, dulu kan orang-orang yang tidak percaya Tuhan menyerang bahwa Yesus itu nggak pernah ada gitu. Yesus itu mitos. Ya, Yesus itu cerita doang. Tidak ada yang namanya Yesus. Itu dongeng katanya. Nah, tetapi kan akhirnya terbukti salah karena banyak sekali bukti-bukti arkeologis dan bukti-bukti yang lain mengacu kepada fakta bahwa ada orang yang namanya Yesus. Oke, sebentar. Agak sedikit berisik. Pak Spratman, selamat bergabung. Saya mute sebentar ya, ini supaya. Oke, sudah mute, baik. Dan um, ya, jadi awalnya ada banyak orang tidak percaya Tuhan kata, oh Yesus itu dongeng saja, itu nggak ada itu. Nah, tentu kalau orang itu terpelajar, dia akan tahu bahwa oh nggak, secara arkeologi ada kok. Ada arkeologi dari abad pertama yang mengacu kepada Yesus dan sebagainya. Di catatan Romawi juga ada bahwa mereka membicarakan Yesus yang disalib. Sehingga akhirnya serangannya makin canggih gitu ya. Serangannya makin canggih. Mereka bilang Yesus Yesus itu benar ada. Tapi kalau yang di kitab Injil itu Yesus yang sudah mengalami proses mitologisasi. Yang tadi kita bilang. Jadi sudah dibesar-besarkan sehingga serangannya menjadi kita harus membedakan mana the Jesus of history ya, dengan Jesus of faith katanya. Sehingga dipertentangkan Yesus yang sejarah itu pastinya ya cuman orang biasa gitu kan. Mungkin seorang guru yang lumayan terkenal dan lain sebagainya. Pokoknya orang biasa lah. Nah, belakangan karena agama Kristen muncul dan lain sebagainya, akhirnya dimitologisasi dan makin ditambah-tambahin ceritanya tentang Yesus ini ya, sehingga dia menjadi Jesus of Faith, sehingga yang di dalam Injil yang kita baca tentang Yesus itu sudah hasil mitologisasi. Ini yang dipercaya orang Kristen, sehingga mereka yang berkata, oh saya orang yang kritis, saya tidak mau serta-merta percaya yang ada dalam Alkitab, saya harus mencari Yesus dalam sejarah begitu. Nah, ini suatu kekacauan ya. Kita bilang Yesus di dalam Injil adalah Yesus sejarah, itu sudah benar gitu. Ya, dan itu semua ada hubungannya dengan Alkitab. Gitu, ada Alkitab. Apakah para penulis Injil dan para rasul mereka memahami bahwa mereka menulis firman Tuhan, ataukah baru belakangan ya, tulisan mereka diangkat menjadi firman Tuhan? Ya, jawabannya adalah mereka sudah tahu mereka menulis firman Tuhan. Nah, ini akan kita bahas di poin 4. Perjanjian baru mengukuhkan dirinya adalah firman Tuhan. Oke, dan sebelum saya masuk, ada lanjutan pertanyaan dari Joshua-nya. Karena mereka akhirnya mau menekankan paradosis yang mana Alkitab adalah hasil paradosis dan bukan hasil dari pengetahuan dan pengertian para rasul bahwa mereka menuliskan Alkitab. Kok saya jadi agak bingung membaca ininya, baca kalimatnya ya. Maksudnya apa ini? Mereka itu siapa maksudnya? Mereka akhirnya mau menekankan paradosis yang mana Alkitab. Oke, mereka itu liberal maksudnya. Maksudnya gimana? Orang liberal mau menekankan paradosis. Paradosis itu tradisi ya maksudnya. Ini adat istiadat. Adat istiadat yang adat istiadat yang mengatakan gitu. Alkitab itu hasil paradosis. Alkitab itu hasil paradosis, bukan hasil dari pengetahuan dan pengertian para rasul bahwa mereka menulis Alkitab. Ya itulah yang kita bilang tadi bahwa mungkin maksudnya adalah orang liberal percaya bahwa Alkitab adalah hasil mitologisasi lah begitu ya, hasil mitologisasi dan sebagainya, dan intinya ditetapkan oleh orang-orang belakangan begitu ya. Ya itu yang ya kita tentu menolak itu ya. Nah, coba kita lihat bukti-buktinya. Kenapa kita menolak? Sekali lagi, orang liberal akan berkata bahwa Paulus nggak tahu dia sedang menulis firman Tuhan. Semua yang lain tidak tahu mereka menulis firman Tuhan. Belakangan baru dijadikan firman Tuhan. Gitu. Tapi kita bilang ini sama sekali tidak benar. Coba kita lihat. Saya akan bukakan ayat-ayatnya. Oke.
Ya, pertama kita lihat A. Paulus tahu bahwa ia sedang menulis firman Tuhan. Jadi salah satu penulis firman Tuhan yang paling produktif kan Paulus. Apakah Paulus tahu bahwa dia sedang menulis firman Tuhan? Jelas, ya, jelas. Misalnya di 1 Korintus 2 ayat 13, Paulus menulis begini. Dan karena kami menafsirkan hal rohani pada mereka yang punya roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tapi oleh roh. Jadi jelas, Paulus mengatakan bahwa pengajaran yang dia sampaikan ini bukan sekedar hikmat manusia, tapi adalah penyataan dari Roh Kudus. Ya, jadi sangat jelas sekali di sini. Kita bisa buka lagi yang lain, 1 Korintus 14 misalnya. Ayat 37. Dan dia berkata, jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Nah, konteksnya di sini adalah Paulus baru saja di atas di sini memberikan berbagai aturan kepada jemaat Korintus mengenai tata cara berjemaat yang benar, dan dia mengkritik jemaat Korintus karena mereka sembarangan gitu. Mereka tidak teratur, mereka ya tidak tertib, sembarangan memakai karunia berbahasa juga sembarangan. Ya, akhirnya Paulus bilang tidak boleh ya, dan dia kasih banyak aturan seperti hanya boleh seorang demi seorang, tidak boleh berebutan, maksimum 2 sampai 3 orang. Kemudian ya perempuan-perempuan ya harus berdiam diri di situ, ya bukan menjadi pembicara maksudnya, ya, menjadi pembicara. Ya bukan berarti perempuan nggak boleh nyanyi jadinya hari ini, tapi ini dalam konteks mereka berbicara gitu, menjadi pembicaranya. Ya, dan ya di situ banyak di situ ya. Dan kemudian sampai ayat 37, jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Jadi Paulus sangat jelas ya mengindikasikan bahwa dia menulis dengan otoritas Tuhan. Tapi ada hal lain lagi yang menarik dari ayat ini adalah bahwa seorang nabi ya bisa mengetahui tulisan mana yang diinspirasikan dan tulisan mana yang tidak diinspirasikan rupanya. Karena itu adalah bagian dari karunia nabi, dan mungkin jadi dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani. Kemungkinan besar orang yang mendapat karunia rohani ini bisa jadi salah satu karunia rohani yang ada waktu itu adalah karunia untuk membedakan berbagai-bagai roh. Ya, itu adalah salah satu karunia. Karunia membedakan ya, bermacam-macam roh. Dan di abad pertama ketika Alkitab sedang ditulis, Tuhan kasih karunia itu karena memang mereka perlu bisa membedakan mana nubuat dari Tuhan, mana yang palsu, mana kitab yang dari Tuhan dan mana kitab yang palsu. Dan Paulus berkata, hey, kalian yang punya karunia itu mestinya tahu bahwa tulisan saya ini adalah perintah Tuhan gitu. Jadi Paulus sadar benar bahwa dia sedang menuliskan Alkitab sebenarnya, menuliskan firman Tuhan gitu. Oke, kemudian misalnya lagi Galatia 1 ayat 12 ya. Ya, dan ini bicara mengenai Injil. Paulus bicara soal Injil mulai dari ayat 11, sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Jadi Paulus mengklaim di sini bahwa apa yang diajarkan mengenai Injil, ketika dia memberitakan Injil, itu berasal langsung dari Yesus Kristus. Ya, bukan dengan perantaran manusia yang lain. Dan ini menjadi salah satu dasar sehingga dia berani berkata di ayat-ayat di atasnya bahwa kalau ada orang yang memberitakan Injil yang lain dari yang aku beritakan, terkutuklah dia. Paulus bilang, anatema gitu ya. Anatema. Jadi sangat jelas bahwa Paulus memahami bahwa dia sedang menulis firman Tuhan, ya.
Jadi mestinya itu sedikit banyak menjawab pertanyaannya Joshua. Nanti kita akan lihat contoh-contoh lain lagi di poin-poin selanjutnya. Tapi coba saya lihat ada pertanyaan lanjutan ya. Masih di Joshua, sehingga mereka menarik kembali kalau kita menolak paradosis artinya kita menolak Alkitab. Pak, gini. Nanti kita akan bahas sedikit ya mengenai paradosis. Kita bilang begini. Alkitab, jadi paradosis itu kan sebenarnya pengajaran. Ya, pengajaran ya, dan kadang-kadang bisa diterjemahkan tradisi atau adat istiadat, tapi bisa berarti pengajaran saja gitu, paradosis. Dan di dalam Alkitab, kata paradosis bisa mengacu kepada Alkitab itu sendiri juga begitu. Jadi Paulus ada berkata bahwa kalian harus mengikuti pengajaran atau tradisi yang diberikan oleh para rasul. Dan yang dimaksud dengan tradisi yang diberikan oleh para rasul adalah perintah-perintah atau tradisi yang ada di dalam Alkitab begitu. Ya, jadi paradosis yang ada dalam Alkitab kita nggak masalah. Ya, jadi untuk menjawab apa yang Yosua jawab di sini, paradosis yang di luar Alkitab kita tolak. Bukan tolak berarti pasti jelek, maksudnya tolak sebagai otoritas. Ya, mungkin saja ada yang bagus, ya, tapi otoritasnya jelas di bawah Alkitab, gitu kan? Nah, sedangkan ada paradosis pengajaran atau tradisi yang ada di dalam Alkitab. Misalnya apa? Ya, macam-macam. Misalnya para rasul punya kebiasaan bertemu pada hari pertama, gitu. Oke, ya oke, kita ikutin itu, nggak masalah, itu bagus, gitu. Itu adalah paradosis yang ada dalam Alkitab, yang tercatat dalam Alkitab, gitu. Oke ya. Kemudian kita lihat di sini. Evan berkata apa? Mengenai hal yang sering diperdebatkan dengan GRK, Roma Katolik maksudnya. Ya, Alkitab sering ditulis oleh situasi pada satu okasionaliter ya. Jadi memang benar dan sering kali tanpa perintah ilahi. Bagaimana jawaban paling baik dari kita? Oke. Jadi memang benar bahwa Alkitab ditulis itu bukan sebagai suatu ini ya, ada orang mau menuliskan sistematika teologi gitu, bukan. Nah, Alkitab ditulis berdasarkan kebutuhan pada waktu itu. Ya, seperti contohnya surat 1 Korintus. Jemaat Korintus menghadapi tantangan, menghadapi masalah, sehingga Paulus terdorong untuk menulis surat untuk membantu mereka. Ya. Surat Filemon adalah karena Paulus ketemu dengan Onesimus, seorang budak yang lari dari tuannya Filemon. Ya, lalu Paulus beritakan Injil, Onesimus bertobat. Dan kebetulan Paulus kenal baik dengan Filemon, tuannya Onesimus yang Onesimus lari dari dia. Hingga Paulus tulis surat Filemon, suruh Onesimus untuk balik lagi ke tuannya. Jadi surat itu juga ditulis karena ada situasi. Jadi banyak memang intinya dibuat seperti itu. Ya, nah, mungkin ya kitab yang benar-benar langsung Tuhan suruh tulis adalah kitab Wahyu, bisa jadi ya, satu-satunya yang Tuhan langsung suruh Yohanes, kamu harus tulis ini, tulis surat kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Itu adalah kitab Wahyu. Sedangkan yang lainnya berdasarkan kebutuhan atau situasi. Tapi kita bilang nggak ada masalah gitu, nggak ada masalah karena justru melalui situasi-situasi itulah Tuhan bekerja. Ya. Karena untuk menghadapi situasi-situasi itulah firman Tuhan diberikan dan mengandung pengajaran yang Tuhan inginkan, sehingga bisa juga diterapkan kepada situasi-situasi kita hari ini. Nah, jadi sama sekali tidak ada masalah. Ya, artinya argumen apa yang mau disampaikan oleh GRK di sini? Ya, bahwa kalau ditulis sesuai dengan situasi, lalu apa masalahnya gitu? Di mana letak masalahnya? Sama sekali nggak ada masalah, gitu kan? Kalau dibilang tanpa perintah ilahi, ya kita bilang ada kitab Wahyu ditulis dengan perintah ilahi. Oke lah, katakanlah kitab-kitab lain bukan diperintahkan langsung oleh Tuhan, tetapi di bawah bimbingan roh ilahi. Walaupun tanpa ada perintah langsung, tapi di bawah bimbingan dan tuntunan Tuhan mereka menulis kitab-kitab itu. Ya.
Oke. Coba kita kembali lagi ke sebentar ya. Diktat di sini. Paulus tahu bahwa dia sedang menulis firman Tuhan. Ya. Kemudian tulisan Paulus diakui sebagai firman Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. Jadi Paulus mengklaim ini bukan klaim sepihak. Seperti yang dia tadi katakan di 1 Korintus 14 ayat 37, kalau seseorang adalah nabi atau punya karunia rohani, harusnya dia tahu bahwa apa yang aku tulis itu adalah firman Tuhan. Gitu. Dan rupanya ini terbukti, yaitu tidak lain tidak bukan Rasul Petrus. Rasul Petrus kan rasul juga, dan dia sebagai rasul dan dia punya karunia juga pastinya, sehingga dia menyatakan bahwa tulisan Paulus adalah firman Tuhan. Coba kita lihat sekarang di dalam 2 Petrus 3. Oke. Ayat 15 dan 16. Coba kita lihat sini. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Ya, pertama kita melihat di sini bahwa Petrus menegaskan dan mengiyakan bahwa ketika Paulus menulis, dia bukan menulis berdasarkan hikmat dia sendiri, bukan kata-kata dia sendiri, bukan kepintaran dia sendiri. Tapi Petrus mengakui bahwa Paulus itu mendapatkan hikmat dari Tuhan. Gitu. Artinya, ya kita bisa bilang bahwa ini adalah menyatakan bahwa dia diinspirasikan. Gitu. Oke. Tapi mungkin ada yang berargumen, oh enggak, ini maksudnya cuma hikmat biasa aja. Nah, tapi dari ayat 16 kita bisa melihat ini yang dimaksud bukan hikmat biasa, tapi memang inspirasi, karena dikatakan begini. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Oke, sekarang kita melihat di sini. Kenapa kalau ada orang yang memutarbalikkan tulisan Paulus, tidak memahami tulisan Paulus, kok bisa binasa? Gitu. Saya rasa ini sangat keras sekali peringatan ini. Ada tulisan apa yang kita bisa, oh kalau kamu tidak paham, kamu memutarbalikkan, kamu akan binasa. Gitu. Saya rasa kalau tulisan manusia, ya sulit untuk membayangkan bisa berkata demikian. Apalagi kalau kita bicara mengenai kebinasaan rohani di sini, ya bukan bicara mengenai kebinasaan fisik. Jadi dari sini saja sudah berarti Petrus mengangkat tulisannya Paulus sangat tinggi sehingga orang yang memutarbalikkannya binasa, bayangkan gitu. Nah, tetapi kalimat selanjutnya membuatnya sangat jelas. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Dan sekali lagi, saya agak sedikit kecewa dengan terjemahan LAI di sini. Karena sekali lagi mereka menerjemahkan tulisan-tulisan yang lain di sini ya. Padahal ini berasal dari kata grafas atau dari kata graphe tentunya, bentuk plural. Jadi dari kata graphe, KJV terjemahkan other scriptures. Scripture, jadi kitab suci sebenarnya. Ingat bahwa kata graphe memang secara teknis artinya tulisan, tetapi kita harus lihat konteks Alkitab ya. Di dalam konteks Alkitab yang sudah pernah kita bahas sedikit, 50 sekian kali, 51 kalau saya tidak salah, 51 kali kata graphe muncul, itu selalu mengacu kepada kitab suci. Jadi katakanlah di luar Alkitab, di karya-karya lain, graphe bisa berarti tulisan, tapi di dalam Alkitab ya, graphe berarti kitab suci, tulisan kitab suci. Jadi other scriptures begitu kan, artinya begini,
tulisan-tulisan yang lain, kitab suci yang lain, sama seperti yang juga mereka buat dengan kitab suci yang lain. Berarti Petrus menyamakan tulisan Paulus dengan kitab suci yang lain. Itu artinya tulisan Paulus setara dengan kitab suci yang lain. Berarti tulisan Paulus juga adalah kitab suci. Makanya tulisan Paulus kitab suci diputarbalikkan oleh orang sama seperti yang mereka lakukan dengan kitab suci yang lain. Itu berarti sekali lagi otoritas tulisan Paulus menjadi sama dengan kitab suci. Ini diakui oleh Petrus. Gitu. Oke, jadi kita melihat di sini sangat jelas sekali, dan ya ini ya bahkan bukan hanya satu surat. Ya, si Petrus berkata hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, dikatakan di sini. Semua suratnya. Apabila berbicara tentang perkara-perkara ini, jadi kita bisa berkata bahwa semua surat Paulus yang dikumpulkan, ya, itu adalah firman Tuhan. Ya, saya tidak berarti bahwa semua apa yang Paulus tulis itu firman Tuhan. Ya, bisa jadi Paulus ada ya juga tulis-tulis yang sembarangan, yang coret-coret dan sebagainya, dan bisa saja Paulus ada menulis tulisan-tulisan biasa, tetapi semua suratnya yang akhirnya dikumpulkan, itu adalah firman Tuhan, begitu. Dan rupanya Petrus ada membaca semua suratnya ini, begitu, sehingga Petrus tahu, begitu. Jadi ini sangat menarik sekali, terutama nanti kita akan bicara mengenai kanonisasi. Sangat menarik sekali, berarti bahwa sejak awal orang-orang Kristen di abad pertama sudah mulai mengumpulkan tulisan-tulisan yang mereka anggap adalah kitab suci, yang mereka anggap adalah firman Tuhan. Ya. Oke, padahal sangat menarik. Ya, Petrus sebenarnya sempat cekcok dengan Paulus, ya bukan cekcok lah, tapi kalau bicara secara manusiawi, ya Petrus bisa saja dia sebel dengan Paulus, ya, karena Paulus pernah tegur dia. Ya, mungkin ada yang ingat ya perikopnya, ya, dan ini diceritakan oleh Paulus sendiri. Ya, ada yang ingat di kitab mana? Di kitab mana dikatakan Paulus menegur Petrus, dan dalam hal apa? Ingat nggak? Siapa tahu ada kerjasama kelas lagi, ingat gitu kan? Atau nggak ingat ya? Ya, Paulus ada menegur Petrus. Immanuel bilang KPR, Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul enggak ya. Di Kisah Rasul kita tidak membaca tentang Paulus ketemu dengan Petrus. Ya. Jadi di Galatia benar ya. Dan permasalahannya adalah Petrus tadinya mau makan dengan orang non-Yahudi. Petrus tadinya mau makan dengan orang Yahudi waktu dia datang berkunjung ya, pokoknya di suatu tempat lah berkunjung, dan di situ ada Paulus, ada Barnabas, ada Petrus, dan mereka makan dengan orang non Yahudi yang menurut tradisi Yahudi nggak boleh sebenarnya. Tapi ingat bahwa Petrus kan Tuhan pernah suruh dia ke rumah Cornelius, dan dia sudah pergi ke rumah Cornelius, orang non Yahudi, dan sudah makan di sana dan lain sebagainya. Jadi Petrus ini makan bersama non-Yahudi, tapi kemudian ada sekelompok orang Yahudi dari Yerusalem yang datang, ya. Dan rupanya Petrus entah apa pemikiran dia, mungkin dia tidak mau menyinggung saudara-saudara dari Yerusalem ini, ya itu lain sebagainya. Tapi akhirnya dia jadi mundur, dia tidak makan lagi. Nah, tentu itu bisa menjadi batu sandungan untuk
saudara-saudara non-Yahudi yang mungkin merasa, loh, kenapa kita di ini kan dianaktirikan dan sebagainya kan, sehingga Paulus menegur mereka. Gitu ya. Paulus menegur Petrus dan juga Barnabas ditegur, gitu ya. Ya, jadi sehingga kita bisa bilang bahwa kalau Petrus hanya bicara soal kemanusiaan, ya bisa saja dia marah sama Paulus, tapi ternyata tidak ya, karena dia juga rasul. Dia tahu dia sudah salah dan dia menerima baik rupanya teguran dari Paulus, dan belakangan kedua orang ini tidak ada masalah karena siapa pemimpin kekristenan di awal-awal kan rasul-rasul, dan di antara para rasul, di antara 12 yang awal kan paling menonjol Petrus. Sedangkan untuk rasul non-Yahudi Paulus. Jadi kalau Paulus dengan Petrus gontok-gontokan bisa gawat itu. Gitu. Bisa gawat. Tapi untung kita punya catatan sejarah di 2 Petrus di sini bahwa Petrus tidak marah sama Paulus, bahwa dia ditegur dan sebagainya. Bahkan dia sebagai seorang rasul juga mengakui bahwa Paulus itu diinspirasikan oleh Tuhan. Oke, kemudian selain itu, Paulus juga ada mengakui tulisan Lukas sebagai firman Tuhan. Coba kita buka di dalam 1 Timotius 5 ayat 18. 1 Timotius 5 ayat 18 dikatakan, bukankah kitab suci berkata. Nah, sekali lagi kitab suci ini berasal dari kata graphe. Nah, di sini Elai benar dia terjemahkan graphe. Ya, for the scripture saith, ya kan, graphe. Kenapa dia nggak terjemahkan tulisan di sini? Ya, karena memang konteksnya kitab suci gitu. Bukankah kitab suci berkata? Jadi mestinya di tempat-tempat lain ada kata graphe, mestinya diterjemahkan kitab suci juga oleh Elai mestinya. Tapi perhatikan di sini, bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Seorang pekerja patut mendapat upahnya. Dan bagian pertama, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, ini diambil dari Perjanjian Lama. Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Nah, ini kalau nggak salah dari kitab Ulangan, pokoknya dari Perjanjian Lama lah. Tapi kemudian dilanjutkan, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Nah, seorang pekerja patut mendapat upahnya, ini tidak ada kutipan ini dalam Perjanjian Lama. Melainkan kutipan ini adanya di Perjanjian Baru, yaitu di dalam kitab Lukas. Seorang pekerja patut mendapat upahnya, yaitu di sini. Axios ho ergates to misto auto. Axios itu layak. Ya, ho ergatos seorang pekerja, layak seorang pekerja akan upahnya, atau misto upah, auto adalahnya. Dan ini diambil dari Lukas 10 ayat berapa tadi? Ayat 7 ya. Oke. Lukas 10 ayat 7. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Axios gar, ya di sini ada menambahkan gar itu sebabnya aja sih, sebab ya. Axios gar ho ergates to misto auto. Jadi kutipan yang hampir sama persis di sini. Karena ada satu ayat lagi yang mirip-mirip, yaitu di Matius. Sebentar ya, saya cari dulu Matius berapa itu. Matius 10:10 bukan? Ya, oke. Matius 10:10 ini ada ayat yang mirip juga. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Sehingga orang berkata, yang mana yang dikutip oleh Paulus, Matius atau Lukas? Tapi jawabannya adalah Lukas. Kenapa? Karena yang di Matius, walaupun terjemahannya sama, tapi dalam bahasa aslinya memakai kata yang sedikit berbeda. Perhatikan di sini, dalam bahasa aslinya, axios gar ho ergates tes trophes. Jadi kata upah di dalam Matius punya, itu berasal dari kata trophes. Ya. Trophes itu berarti semacam ini ya, bisa berarti makanan, bisa berarti kayak hadiah lah begitu juga. Kalau kita lihat ini bisa jadi adalah akar kata kita trophy ya. Trophy. Aha. Dalam bahasa Inggris kan ada trophy kayak semacam piala atau hadiah begitu. Jadi axios gar ho ergates tes trophes auto. Ini yang di Matius. Sedangkan yang di Lukas
Axios gar ho ergates to misto. Misto itu juga hadiah artinya. Jadi dua kata yang sama-sama bisa diartikan hadiah. Nah, yang dipakai, yang dikutip oleh Paulus di 1 Timotius adalah misto. Jadi kita dari situ kita tahu bahwa dia mengutip Lukas, bukan mengutip Matius. Nah, ini masuk akal. Mengapa? Lukas adalah teman seperjalanan Paulus. Jadi kita tidak tahu apakah Paulus pernah membaca Injil Matius, tapi yang jelas kemungkinan besar Paulus ada membaca Injil Lukas, begitu. Bahkan berdasarkan apa yang ditulis di 1 Timotius 5 itu sudah pasti dia pernah membaca Injil Lukas. karena dia kutip gitu kan. Kalau dia kutip berarti dia pernah baca gitu. Dan sekali lagi itu sangat masuk akal karena Lukas adalah teman perjalanan Paulus, ya, teman perjalanan Paulus, sehingga Paulus membaca tulisan Lukas, ya. Bahkan bisa dibilang karena Lukas sendiri bukan rasul. Ya, Lukas sendiri bukan rasul, tapi kenapa kita percaya tulisan Lukas itu adalah kitab suci walaupun Lukas bukan rasul? Ya karena ada rasul yang mengawasi, ada rasul yang memberikan approve, ya, memberikan apa? Tanda dukungan, ya, tanda persetujuan bahwa apa yang dituliskan oleh Lukas adalah kitab suci, yaitu Rasul Paulus salah satunya, Rasul Paulus, ya, Rasul Paulus. Nah, ini sangat menarik dan sangat menarik bahwa, ya, berarti Paulus mengutip kitab Ulangan sekaligus mengutip kitab Lukas yang belum lama ditulis loh, begitu. Jadi kitab Lukas itu masih sangat baru. Kalau kita belajar di pengantar PB, kita berkata bahwa kisah para rasul itu ditulis sekitar tahun, katakanlah tahun 61, 62 mungkin, kisah para rasul. Nah, berarti Injil Lukas sebelumnya. Jadi bisa jadi Injil Lukas ditulis sekitar tahun 59 atau 60 begitu Masehi. Nah, kitab Lukas ditulis dan 1 Timotius ditulis pasti tidak berapa lama sesudah itu, paling tahun 60 sekian. Mungkin 63, 64 kira-kira begitu. Ini hanya perkiraan saja. Jadi berarti Paulus hanya beberapa tahun setelah Injil Lukas ditulis, ya, sudah bisa mengutip Injil Lukas, dan berkata bahwa itu adalah kitab suci. Ya, kitab suci berkata begini dan begini. Dia kutip dari dua tempat, dari Perjanjian Lama, dari Ulangan, dan juga dari Lukas. Dan sekali lagi ini mengindikasikan bahwa orang-orang Perjanjian Baru tahu bahwa ada firman Tuhan yang sedang dituliskan, gitu ya. Oke, pertanyaan Evan, apakah Paulus mengaku itu sama Matius juga? Ini sudah saya bahas tadi. Jadi yang dikutip oleh Paulus lebih tepatnya adalah Lukas, gitu ya. Oke, dan coba kita lihat sekarang. Ups, salah tombol. Malah video saya yang mati. Oke, dan ya, dan ini ada hubungannya nanti dengan ini ya. Ada hubungannya nanti dengan oke, sekarang ini kita lihat dulu D dulu. Yohanes menyatakan tulisannya adalah firman Tuhan. Dan ini ada dalam macam-macam dalam Wahyu 1 ayat 1 ya. Ini kan kita bilang kitab Wahyu adalah kitab yang jelas sekali, sangat tegas sekali. Ini Tuhan yang perintahkan bahwa Yohanes menulis bahwa ini adalah pewahyuan dari Tuhan, gitu. Jadi itu adalah Wahyu 1 ayat 1. Saya rasa tidak perlu kita buka terlalu gimana. Semester lalu kita baru saja barusan eksegesis kitab Wahyu. Dan di situ dimulai dengan apokalipsis Yesus Kristus, apokalipsis Yesus Kristus, wahyu Yesus Kristus yang dia berikan kepada hambanya, yaitu Yohanes di situ. Oke, nah, fakta mengenai apakah
apakah orang Kristen tahu bahwa Alkitab sedang ditulis, ya, dan eh, apakah istilahnya para penulis sendiri tahu bahwa mereka sedang menulis Alkitab. Ini ada hubungannya dengan satu ayat yang sering diperdebatkan, ayat yang orang Grafe, orang GBIA mestinya sangat familiar, yaitu 1 Korintus 13 ayat 10. Coba kita lihat di sini ya. 1 Korintus 13 ayat 10. Kenapa ada hubungan dengan ayat ini? Ya, ayat ini berkata, sebenarnya dari ayat 8 ya. Ya, saya tidak akan eksegesis semua, tapi kita akan lihat sebentar saja. Dan kalau Anda ingin membaca eksegesis yang sangat mendalam tentang 1 Korintus 13 ayat 8 sampai ayat 13 ini, saya sudah tulis satu tulisan yang cukup panjang, sekitar, saya lupa, mungkin berapa ya? 30-40an halaman. Tentang eksegesis ini ya, bagian ini, dan mestinya ada di website Grafe. Jadi Anda bisa download itu kalau Anda mau. Karena kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, ya bahasa roh lebih tepat bahasa lidah atau karunia bahasa-bahasa sebenarnya. Pengetahuan akan lenyap. Oke, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Dan ya, selalu perdebatannya adalah siapa identitas yang sempurna ini, apa identitas yang sempurna ini. Kalau kita lihat di bahasa aslinya jelas dari kata toteleon di sini ya, toteleon suatu bentuk netral. Dan kita bilang jelas ini mengacu bukan kepada Yesus Kristus, karena orang karismatik, aduh kenapa ini Alkitab saya crash sebentar. Saya restart. Oke, tapi orang karismatik ya ingin berkata bahwa ini mengacu pada Yesus Kristus. Yesus Kristus ini bukan Alkitab. Jadi, sebentar, ya, crash. Saya ulang lagi. Ya, mereka ingin berkata bahwa ini bukan mengacu pada Alkitab, ini adalah Yesus Kristus dan sebagainya. Tapi salah satu yang mereka argumentasikan bahwa ini tidak mungkin mengacu kepada Alkitab, ya seringkali kalau Anda membaca, mereka akan berkata begini, loh, ini tidak mungkin mengacu pada kanon, katanya, kanon atau Alkitab, karena nggak mungkin Rasul Paulus ngomongin kanon, orang Korintus nggak akan paham tentang kanon. Orang Korintus nggak akan paham tentang kanon, jadi mereka belum berpikir tentang kanon dan lain sebagainya. Itu salah satu argumen yang sering akan kita dengar ya dari pihak karismatik atau Pentakosta. Ini tidak mungkin mengacu kepada kanon, tidak mungkin mengacu kepada Alkitab, karena orang abad pertama jemaat Korintus waktu itu belum paham akan kanon, belum paham akan kanon. Tapi ini adalah pandangan yang sangat kacau sekali, dan pandangan yang sebenarnya meminjam argumen-argumen liberal. Ya. Nah, sangat aneh, padahal karismatik sebenarnya anti liberal. Liberal itu kan nggak percaya mukjizat. Saya bilang itu kayak dua kutub yang yang ini, liberal nggak percaya mukjizat sama sekali. Kita percaya mukjizat, ya. Kita percaya mukjizat, tapi kita bilang Tuhan tidak lagi kasih karunia melakukan mukjizat kepada manusia hari ini, melainkan apa? Tuhan melakukan mukjizat sampai hari ini ada, ya. Jelas kita sangat percaya mukjizat. Sampai hari ini pun mukjizat ada terus. Tapi Tuhan tidak kasih karunia itu kepada seorang pun. Itu yang kita katakan. Dan nanti kita akan bahas semua ini dengan lebih panjang lebar lagi ya. Ya, tetapi kalau karismatik, ya, karismatik Pentakosta itu di ekstrim yang satu lagi. Bukan saja mereka percaya mukjizat katanya ya, bahkan mau memaksa ada mukjizat terus hari ini gitu. Jadi ada karunia melakukan mukjizat terus hari ini. Jadi karismatik dengan liberal itu sebenarnya itu dua kutub yang berbeda. Tapi demi mengalahkan 1 Korintus 13 ayat 10 ini, demi mengalahkan, demi
menghilangkan toteleon sebagai Alkitab, mereka meminjam argumen-argumen liberal. Ya, meminjam argumen-argumen liberal bahwa ini tidak mungkin mengacu kepada kanon karena orang abad pertama belum ngerti apa itu kanon. Loh, itu kan argumen liberal sebenarnya. Argumen liberal bahwa ya kanon itu nggak ada katanya. Liberal kan berkata bahwa orang Kristen belum nggak ada itu, ini baru belakangan ini tulisan Paulus diangkat menjadi firman Tuhan yang tadi kita bahas sedikit. Baru belakangan Injil itu mitologisasi dan diangkat menjadi firman Tuhan. Itu kan argumen liberal sebenarnya. Ya, jadi aneh aja begitu, aneh bahwa mereka malah meminjam argumen-argumen seperti itu. Nah, kita berkata bahwa justru ada banyak indikasi bahwa di abad pertama pun orang Kristen sudah paham bahwa, karena begini, mereka tidak asing dengan konsep kanon sama sekali karena mereka sudah punya kanon sebenarnya, yaitu kanon PL. Orang Kristen sudah punya kanon PL. Begitu. Di abad pertama sudah punya kanon PL. Dan mereka bisa mengantisipasi bahwa loh, perjanjian lama saja Tuhan kanonkan. Sekarang ada pewahyuan-pewahyuan baru. Tuhan Yesus sudah datang, ada rasul-rasulnya. Mereka pasti mengharapkan dan mengantisipasi bahwa akan ada kanon perjanjian baru. Gitu. Akan ada kanon yang baru, yang apalagi tadi sudah kita baca, mereka banyak rasul tahu mereka sedang menulis firman Tuhan. Jemaat-jemaat tahu bahwa itu adalah firman Tuhan dan sebagainya. Jadi sangat aneh kalau misalnya dikatakan mereka tidak bisa tahu bahwa ini memaksudkan kanon. Itu argumen yang aneh sebenarnya. Oke, Tantio bertanya, ya judulnya, ya benar, kedatangan yang sempurna mengakhiri karunia-karunia pewahyuan. Ya benar, itu dia judulnya. Ya silakan dilihat. Yosua berkata bagi mereka ayat itu berkaitan dengan kasih, karena judul perikop yang dituliskan oleh adalah kasih. Ya, itu juga sudah saya bahas di eksegesis itu ya. Salah satu yang paling aneh kalau ini kasih adalah jadi begini, kalau yang sempurna itu kasih itu sudah ada dari kapan-kapan begitu. Emangnya waktu di abad pertama nggak ada kasih? Bahkan kasih yang paling besar itu adalah kasih Yesus Kristus mati di kayu salib. Jadi kalau itu benar, kalau ini kasih, ya mestinya sudah berhenti dari kapan-kapan nubuat gitu kan. Nah, ini lebih aneh lagi gitu. Oke, jadi itu argumen aneh-aneh ya. Tapi silakan kalau Anda ingin membaca lebih mendalam lagi di eksegesis yang saya buat di situ. Oke, nah kembali lagi ke sini ya. Oke, sebelum kita lanjut lagi, kita istirahat sebentar deh. Ini pas sudah jam 8, jadi sudah kira-kira setengah jalan kita. Jadi sebelum kita masuk ke poin 5, kemudian kita poin B, kita akan break sebentar, sekitar ya 4-5 menit. Oke, saya pause dulu. Baik, kita lanjut. Oke, nah kemudian ya, kita masuk poin 5 sebagai bagian dari pembuktian bahwa Alkitab menyatakan dirinya sebagai firman Tuhan. Jadi bahwa Alkitab menyatakan dia berasal dari Tuhan, dan ingat bahwa kita sedang membahas asal-usul Alkitab dan kita sedang bahas asal-usul ilahinya bahwa Alkitab berasal dari firman Tuhan. Maka yang kelima yang bisa kita lihat adalah bahwa di dalam Alkitab itu sendiri, kata-kata Alkitab itu disamakan dengan kata-kata Allah. Gitu. Jadi kalau Alkitab berkata begini, itu sama dengan Allah berkata begini. Dan sebaliknya, Allah berkata begini, nanti akan disamakan Alkitab berkata begini juga. Dan contohnya ada banyak sebenarnya ya. Saya hanya memberikan beberapa di sini. Sebentar.
Saya hanya berikan beberapa. Misalnya ini Kejadian 12 ayat 3. Coba saya nyalakan ininya. Alkitabnya dulu. Kejadian 12 ayat 3. Oke. Ya. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Ini siapa yang ngomong dulu? Ya. Ini yang bicara Tuhan. Kalau kita lihat dari ayat 1 kan. Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan. Ya, Tuhan di sini Jehovah kepada Abram. Oke, pergilah dari pokoknya ini semua kutipan kata-kata Tuhan intinya. Sampai ke ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Ya, kita bandingkan dengan Galatia 3 ayat 8. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Dan perhatikan kata-kata olehmu segala bangsa akan diberkati ini mengutip tadi Kejadian 12 ayatnya yang ketiga. Dan tadi kita baca itu adalah kata Tuhan, firman Tuhan, firman Jehovah. Sedangkan di sini kitab suci. Jadi kitab suci memberitakan Injil. Jadi kata firman Tuhan sama dengan kata kitab suci. Ya, jadi sangat jelas sekali. Keluaran 9 ayat 16 dan Roma 9 ayat 7. Kita lihat dulu Kejadian berapa tadi? Keluaran 9 ayat 16. Sekali lagi kita lihat ini siapa yang sedang berbicara. Ini Tuhan yang sedang berbicara. Tuhan sedang bicara. Beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani. Ya, Tuhan berfirman kepada Firaun di sini. Biarkanlah umatku pergi, oke. Dan segala macam peringatan Tuhan kepada Firaun di sini. Sampai kayak 16 ini masih Tuhan berbicara. Tuhan bicara kepada Firaun. Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan kau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi ini adalah firman Tuhan. Dan kita bandingkan dengan Roma 9 ayatnya yang ke-17. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun. Wow. Perhatikan di sini. Sebenarnya kan Tuhan bicara kepada Firaun. Ya. Tuhan bicara pada Firaun, tetapi dikatakan di sini kitab suci berkata kepada Firaun. Berarti ya, kitab suci itu sama dengan firman Tuhan kalau begitu. Ya, firman Tuhan. Padahal sewaktu Firaun mendengarkan apa yang Tuhan katakan itu secara oral melalui Musa, gitu kan? Tuhan ngomong sama Musa, Musa sampaikan kepada Firaun. Itu belum dalam bentuk tulisan waktu itu. Waktu Firaun mendengarnya. Ya. Tetapi rupanya kata-kata Tuhan yang oral itu kemudian dituliskan oleh Musa belakangan, sehingga bisa dikatakan kitab suci berkata kepada Firaun. Nah, sekali lagi terjadi suatu persamaan di sini bahwa firman Tuhan sama dengan kitab suci. Ya, dan sekali lagi kata kitab suci sini dari kata apa? Graphe, ya, graphe. Scripture sini. Oke, kemudian coba kita balik sedikit. Mazmur 2 ayat 1. Mazmur 2 ayat 1. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Jadi Mazmur 2 ayat 1 ini adalah bagian dari kitab suci. Ya, bagian dari kitab suci, bagian dari kitab Mazmur. Perhatikan apa yang dikatakan di Kisah Rasul 4 ayat 24. Oke, ayat 25 deh.
dan oleh ayat 25, dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hambamu Daud Bapa kami, engkau telah berfirman. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkayaan sia-sia. Ini kutipan dari Mazmur 2 ayat 1 yang tadi kita baca. Tapi perhatikan, oleh Roh Kudus dengan perantaraan hambamu Daud. Oke, jadi Mazmur 2 ditulis oleh Daud rupanya. Walaupun Mazmur 2 kalau di kitab Mazmurnya sendiri anonim, artinya tidak ada indikasi siapa yang menulis. Tapi kita diberitahu ini Daud yang menulis. Jadi oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba Daud, Bapa kami, engkau telah berfirman. Jadi jelas sekali di sini ya bahwa apa yang dikatakan oleh Mazmur, apa yang dikatakan oleh kitab suci itu adalah firman Tuhan. Engkau berfirman. Tuhan berfirman melalui kitabnya. Jadi jelas sekali asal usul ilahi dari kitab suci. Oke. Baik. Dan sekali lagi sebenarnya ini ada banyak yang lain-lain lagi bisa kita lihat contohnya, tapi cukup saya rasa 3 contoh ini. Sekarang kita masuk ke poin B. Ke poin B, yaitu asal-usul manusiawi dari Alkitab. Jadi asal-usul ilahi, asal-usul manusiawi tadi sudah kita singgung di depan bahwa Alkitab adalah kombinasi ya dari ada unsur Allah, ada unsur manusia. Ya, dan itu tidak merendahkan. Ada yang berkata, "Oh enggak, Alkitab ini tidak ada unsur manusianya." Dan mereka berpikir dengan cara demikian mereka meninggikan Alkitab, tapi itu salah. Jadi padanannya adalah sekali lagi Yesus Kristus. Padanannya Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus adalah 100% Allah, 100% manusia. Kalau kita hilangkan salah satunya akan menjadi bidat. Menghilangkan keilahian Yesus itu menjadi bidat Arianisme atau Unitarianisme atau pokoknya orang yang nggak percaya Tuhan. Tapi menghilangkan kemanusiaan Yesus itu juga sangat berbahaya. Gitu. Mungkin ada yang bilang, oh enggak, yang penting saya percaya Yesus Tuhan, saya nggak usah percaya Yesus manusia, itu kan saya meninggikan Yesus. Tidak. Ya, kita tidak meninggikan Yesus dengan cara demikian, kita merusak doktrin, kita menjadi bidat karena bidat apa yang menolak kemanusiaan Yesus? Contohnya salah satunya Gnostik. Ya, karena Gnostik tidak percaya Yesus punya tubuh, karena mereka beranggapan tubuh itu pasti dosa, gitu. Ya, jadi tubuh itu kan manusia kan pasti punya tubuh, jadi manusia itu pasti berdosa, tapi tidak, begitu. Manusia tidak pasti berdosa, karena waktu Adam pertama diciptakan dia tidak berdosa, gitu. Dan Yesus adalah Adam kedua, jadi dia manusia yang tidak berdosa nanti kita akan lihat. Ya, jadi kita sudah tarik paralel, Yesus adalah firman juga, salah satu titel Yesus adalah firman, yaitu Logos. Dia adalah firman yang hidup, dan Alkitab adalah firman juga, firman Allah yang tertulis. Sehingga ada asal-usul manusiawi dari Alkitab, dan kita lihat poin 1, walaupun berasal dari Allah, Alkitab tidaklah jatuh dari langit, melainkan Tuhan memakai manusia. Tuhan memakai manusia. Tuhan memakai manusia untuk menulisnya. Tidak jatuh dari langit. Begitu. Dan sekilas mungkin ada orang yang berkata kalau begitu mestinya lebih canggih kalau jatuh dari langit, gitu. Lebih canggih kalau jatuh dari langit. Mungkin wah lebih keren katanya. Kenapa nggak seperti itu aja ya? Kenapa nggak Alkitab jatuh dari langit ya? Apa ini twing gitu. Dan ini sebenarnya mirip dengan Tuhan Yesus. Sekali lagi ada paralel yang sangat tinggi antara Tuhan Yesus dengan Alkitab atau firman Tuhan, karena memang salah satu titel Yesus juga adalah Logos atau firman. Di mana kemanusiaan Yesus datangnya dari mana begitu? Atau bagaimana kita bisa tahu tentang kemanusiaan Yesus? Yaitu Tuhan juga memakai manusia, yaitu Maria, untuk melahirkan Yesus Kristus. Gitu. Jadi dari situ adalah Tuhan mengukuhkan kemanusiaan Yesus. Ya, Yesus adalah anak Daud. Ya, jadi itu yang dikatakan di Roma pasal 1 bahwa
Yesus Kristus yang menurut daging ya adalah keturunan Daud. Ya, keturunan Daud dan akhirnya datang melalui Maria. Nah, mungkin ada yang berkata, "Wah, berarti Yesus lahir." Benar, Yesus lahir seperti manusia. Manusia kan lahir. Yesus lahir, kemudian dia waktu lahir kan bayi gitu. Nggak mungkin lahir udah dewasa gitu kan. Dia waktu lahir dia bayi, kemudian dia menjadi balita, ya dia belajar. Bayi itu kan mengalami banyak proses, belajar belajar ini apa? Terbalik ya, belajar membalikkan badan, belajar duduk, kemudian belajar berdiri, kemudian belajar berjalan. Dan di Lukas dicatat bahwa Tuhan Yesus bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Dia mengalami semua itu gitu. Nah, mungkin ada yang berkata, bukankah lebih keren kalau Tuhan Yesus tiba-tiba muncul gitu, nggak usah pakai lahir, tiba-tiba dari sorga, cuang datang begitu ya. Ya, kita bilang tidak. Tentu Tuhan, ya, jalan Tuhan adalah yang terbaik. Nomor satu, ya kalau Tuhan Yesus tidak datang sebagai manusia, dia tidak bisa menyelamatkan manusia. Tapi juga nomor dua, kalau mau pakai penampakan langsung dari langit begitu, itu gampang untuk ditiru. Begitu. Iblis juga bisa meniru seperti itu nanti. Ya, dia juga bikin versi dia. Dia tinggal suruh salah satu malaikat jahat untuk menampakkan diri atau dia sendiri menampakkan diri. Nah, demikian juga dengan masalah Alkitab. Kalau Alkitab Tuhan kirim dari langit langsung, ya, Tuhan kirim, syung gitu, datang, maka iblis juga akan lakukan hal yang sama. Dia akan bikin tandingan-tandingan, dia turunkan dari langit juga, ya, syung gitu. Ya, tapi tidak. Ya, Tuhan tahu persis. Oleh karena itu, um, sebenarnya iblis kecolongan juga kita bilang. Iblis kecolongan karena apa? Karena Tuhan memakai penulisan ya, yang cukup panjang ya, ribuan tahun. Dikumpulkan pelan-pelan. Akhirnya jadi firman Tuhan. Dan iblis sebenarnya tidak punya waktu. Ketika iblis menyadari betapa pentingnya Alkitab di tangan orang percaya dan betapa efektifnya firman Tuhan, dia tidak punya cara untuk membuat tandingan yang benar-benar serupa begitu. Sehingga ya dia ya akhirnya tandingan yang dia buat adalah yang datang langsung begitu juga gitu. Ya. Joseph Smith akhirnya mengaku bahwa wah tiba-tiba ada malaikat datang sama dia bawa lempengan emas. Kok bisa begitu? Ya. Tidak pernah kita melihat Tuhan caranya seperti itu. Nah, dalam penulisan PL atau PB gitu kan. Jadi kita melihat peran manusia ini penting juga ya. Nah, oke, kalau Tuhan Yesus Tuhan pakai Maria, kalau Alkitab Tuhan pakai siapa? Dan Tuhan tidak pakai hanya satu orang tapi banyak orang. Poin nomor 2, Alkitab ditulis oleh sekitar 40 penulis manusia masing-masing dengan latar belakang budaya, bahasa, dan lingkungannya. Nah, 40 penulis manusia ini Anda tahu nggak siapa saja itu? Katanya penulis Alkitab kan? Penulis Alkitab itu siapa saja? Benar nggak sih? 40-an? Coba kita hitung. Saya ambil Alkitab saya dulu. Mana Alkitab saya? Siapa saja penulis Alkitab? Benar nggak ada 40? Coba kita ini ya, kita daftarkan penulis PL dulu. Penulis pertama kita lihat kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan ditulis oleh Musa. Kejadian sampai Ulangan. Siapa lagi? Kemudian Yosua tentunya menulis kitabnya sendiri. Kalau yang namanya sudah sama, saya nggak tulis lagi ya. Yosua. Kemudian Hakim-Hakim, Rut, Hakim-Hakim, Rut dan bagian dari 1 Samuel kemungkinan yang menulis adalah Samuel. Ya, Hakim-Hakim, Rut, ya, dan Samuel.
Oke. Ya, siapa lagi sini? Ya. Dan siapa lagi yang menulis ini? Menulis 2 Samuel siapa? 2 Samuel kan cerita tentang Daud itu ya. Nah, kita tidak tahu persis siapa yang menulis 2 Samuel. Kemungkinan besar ya yang menulis 2 Samuel dan 1 Samuel bisa jadi ya, karena yang Samuel mungkin menulis sebagiannya saja, 1 Samuel. 1 Samuel dan 2 Samuel bisa jadi karena ceritanya kebanyakan tentang Daud, adalah seorang nabi yang hidup di zaman Daud ya, walaupun kita tidak tahu persis. Jadi ada yang bilang bahwa itu adalah Gad dengan Nathan misalnya ya, Nabi Gad atau Nabi Nathan itu salah satunya. Oke, jadi ya Gad atau Nathan atau bisa jadi dua-duanya. Oke, tapi kita taruhlah satu orang di sini ya, Gad atau Nathan, juga Samuel. Oke, kemudian habis itu apa? Raja-raja. Raja-raja siapa yang tulis? Nah, kita juga tidak dikasih tahu, tapi raja-raja ini punya sudut pandang nabi. Nah, ini bedanya dengan Tawarik. Nanti Anda akan lihat ya. Karena habis raja-raja Tawarik. Habis raja-raja Tawarik. Dan ada yang bilang gini, raja-raja dengan Tawarik kan banyak yang mirip ya kisahnya. Karena Tawarik ya juga tentang raja-raja. Tapi ada perbedaan. Di mana Tawarik nomor 1, dia cuman fokus di kerajaan Yehuda. Raja-raja itu fokusnya Yehuda plus Israel di utara. Dan Tawarik sangat berfokus ke masalah bait suci. Sehingga sangat jelas bahwa kitab Tawarik ditulis dari sudut pandang seorang imam. Imam kan dia tugasnya di bait suci dan dia harus peduli. Pokoknya semua tentang bait suci lah gitu. Oleh karena itu fokusnya di Yehuda, karena bait suci ada di Yehuda. Sedangkan kitab Raja-Raja fokusnya adalah dari seorang nabi gitu. Nah, tentunya materi-materi di dalam Raja-Raja itu dikumpulkan oleh banyak nabi, tetapi siapa yang paling terakhir menjadikannya buku, begitulah ya. Nah, kemungkinan, nah ini sekali lagi kemungkinan, dan tentu kita tidak tahu ya, karena kita tidak kasih tahu kita persis siapa penulisnya. Ada yang bilang bahwa katakanlah ini Yeremia, karena dia adalah nabi. Karena gini, kitab Raja-Raja berakhir kapan? Kitab Raja-Raja berakhir dengan Yerusalem dihancurkan. Nah, siapa nabi yang melayani pada saat Yerusalem dihancurkan? Ya, dan jawabannya adalah Yeremia. Jadi itu adalah salah satu kemungkinan lah, gitu ya. Yeremia, katakanlah Yeremia menulis Raja-Raja, tapi Yeremia tentu menulis juga kitab Yeremia supaya nanti nggak double lagi, dan Ratapan. Ya, Yeremia yang menulis ini. Kemudian kitab Tawarik. Nah, Tawarik tadi kita bilang ditulis dari sudut pandang ini imam, ya, ditulis dari sudut pandang imam. Dan siapa yang menulisnya? Anda perhatikan bagaimana kitab Tawarik berakhir. Kalau Anda punya Alkitab, Anda buka 2 Tawarik 36 ayat 22. 2 Tawarik 36 ayat 22 dan ayat 23. Jadi 2 ayat terakhir dalam kitab Tawarik itu boleh dibilang hampir sama persis dengan pembukaan kitab Ezra 1 ayat 2. Dan di Alkitab kita, kalau Anda pegang Alkitab bahasa Indonesia, kitab Tawarik itu langsung berlanjut ke kitab Ezra. Anda bisa bandingkan 2 ayat terakhir di kitab Tawarik dengan 2 ayat pertama di Ezra. Itu boleh dibilang sama persis di situ. Boleh dibilang sama persis, ya. Dan itu mengindikasikan bahwa yang menulis kitab Tawarik adalah Ezra. Ya, jadi ini Ezra yang menulis Tawarik, ya. Kemudian juga kitab Ezra lagi, ya. Kemudian berikutnya kitab Nehemia. Nehemia ya oke, ditulis oleh Nehemia sendiri, nggak masalah. Esther ditulis siapa?
Esther, ya, Esther adalah tentang Ratu Esther. Jadi Esther ini ditulis oleh Mordekai, kita bilang ya, kemungkinan besar oleh Mordekai, yaitu pamannya Esther yang ini. Oke, ya. Jadi benar Evan bilang Mordekai, ya. Kemudian Ayub. Nah, Ayub ditulis oleh siapa? Ya. Ini sangat menarik ya. Ayub ditulis oleh siapa? Sekali lagi Alkitab tidak kasih tahu. Dan ada dua kemungkinan, bisa jadi dua-duanya benar ya. Tapi saya akan lebih ke arah Ayub sendiri. Ya. Jadi yang menulis Ayub adalah Ayub, dan ini masuk akal. Nah, ada yang bilang Musa, seperti Evan ada bilang, ada yang bilang Musa. Oke, Musa dalam pengertian Musa yang memasukkan itu ke dalam kanon Yahudi gitu ya. Tetapi bagaimana Musa bisa tahu segala macam percakapan Ayub dan lain sebagainya kan? Jadi kalaupun memang Musa yang tulis ulang, pasti materi dasarnya dari Ayub sendiri. Gitu. Istilahnya mungkin ada catatannya Ayub, lalu dikompilasi oleh Musa. Tapi oke lah, ini saya lebih cenderung ini Ayub sendiri ya. Kita anggap Ayub sendiri. Nah, habis Ayub adalah Mazmur. Mazmur ini banyak, ada beberapa penulisnya. Jadi, tapi kita ambil yang paling dominan yaitu Daud. Ya, Daud sebenarnya ada banyak penulisnya. Di dalamnya ada siapa lagi? Ada anak-anak Korah, ya. Itu aja udah banyak kan? Anak-anak Korah, kemudian siapa lagi ya? Macam-macam dia. Ada beberapa di situ. Ada Asaf. Ini ya, macam-macam ya. Oke, ada siapa? Etan ya, oke. Baik, jadi ya itu kalau mau kita tambah-tambah, nantilah kita lihat di ujung mau nggak kita tambah sini ya. Tapi Daud, kemudian Salomo, ya. Salomo tentu menulis Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Oke. Ini Salomo yang tulis, ya. Kemudian habis itu siapa lagi? Yesaya menulis kitab Yesaya. Oke, kita tahu itu sudah jelas. Kemudian Yehezkiel menulis Yehezkiel sesuai namanya. Daniel menulis Daniel. Dan ini semua tinggal satu nama semua sesuai dengan nama ini. Nama kitab-kitab nabi-nabi kecil. Ya, dan menarik, hari Rabu malam kemarin barusan saya mulai ya, ini kita mempelajari kitab nabi-nabi kecil dalam kebaktian Rabu malam. Saya ingin berkhotbah dari kitab nabi-nabi kecil, dan sini ada nabi-nabi kecil 18 Obadjah, 19 Yunus, 20 Mika, 21 Nahum. Kalau ada yang saya kelewat kasih tahu ya. Oke, kita di sini masih 22 habis Nahum, Habakuk ya, 23 Zefanya, kemudian Hagai, Zakaria, kemudian Maleaki. Oke, baik, jadi ini minimal 26 untuk PL, dan bisa lebih. Kita tambahkan yang tadi muncul seperti Asaf untuk Mazmur, sebagian Mazmur ya. Kemudian siapa lagi? Ya, orang-orang seperti Etan ada juga di Mazmur ya. Anak-anak Korah, berarti ini lebih dari satu sebenarnya. Ini juga Mazmur. Siapa lagi? Ya adalah ini ya, penulis-penulis lain yang agak kecil-kecil. Ya, saya ada pemikiran juga bahwa semester depan, karena ada yang usulkan sama saya, kita bisa eksegesis Mazmur juga, ya, eksegesis Mazmur sangat menarik sebenarnya.
Oke, tapi oke, kalau nanti kalau perlu kita tambah lagi. Sekarang kita masuk ke PB terlebih dahulu. PB ya. PB dan kita bilang penulis PB. Matius, ya, sesuai namanya, Injil Matius. Kemudian siapa lagi? Markus menulis Injil Markus. Lukas menulis Lukas dan Kisah Para Rasul. Oke, Rasul Yohanes menulis apa aja? Injil Yohanes, kemudian surat-surat Yohanes, kemudian Wahyu. Ya, surat Yohanes ada 3. Ratapan ditulis oleh Yeremia. Ya, nanti ya. Ratapan ditulis oleh Yeremia, jadi itu ada di poin 5 tadi. Oke, ya ada Heman, benar Heman. Nanti kita tambah kalau di akhir itu ya. Kemudian apa lagi? Yohanes sudah, Kisah Rasul. Kemudian mulai dari Roma, jadi ini Paulus. Nah, ini Paulus ya, mulai dari Roma sampai Roma sampai Ibrani sebenarnya ya, ada 14 kitab yang ditulis oleh Paulus. Habis itu Yakobus menulis surat Yakobus. Petrus menulis surat Petrus. Dan terakhir adalah Yudas. Ya. Kayaknya nggak ada yang ketinggalan nih. Ya, kalau perjanjian baru lebih jelas, ya, lebih gampang juga. Ya, ada 8. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, baik Paulus, kemudian Yakobus, kemudian Petrus, kemudian Yudas, baik. Oke. Jadi 8, ya 8. Nah, jadi total sudah berapa? Sudah 37 ya, 37. Tadi kita bilang ada sekitar 40. Sekitar 40 itu kita menambahkan yang penulis-penulis kecil lainnya yang muncul ya. Misalnya Heman ada menulis Mazmur. Kemudian kita tidak tahu ada juga yang bisa jadi ya penulis Amsal. Kalau kita lihat di Amsal ini Amsal 30 ada yang namanya Agur bin Yake. Nah ini kan ada penafsiran, jadi kita tidak terlalu pusingkan mengenai penafsirannya. Ada yang bilang, oh ini adalah sama dengan Salomo dan lain sebagainya. Oke, ya terlepas dari itu, tapi yang jelas dia memakai nama-nama yang lain ya. Kemudian Lemuel, ya. Dan ini juga ada yang mengatakan ini Salomo, ya. Ya, saya juga tidak akan panjang lebar membahas itu, ya. Nanti mungkin eksegesis kitab-kitab Salomo itu bisa dibahas lebih panjang lebar, tapi yang jelas ini nama-nama. Jadi kalau kita lihat di sini, oke, sudah 40 pas nih. 40 pas. Ya, kalau Gad dengan Nathan ini kita pisah 2 di nomor 4 berarti 41. Dan ada beberapa nama di sini yang masih kita tidak tahu persis, kayak penulis raja-raja apakah benar Yeremia, itu juga tidak tahu persis itu. Kalau orang lain, ya, nabi lain lagi, ya kan bisa saja ada nabi lain ya, misalnya entah siapalah pokoknya ya. Itu bisa bertambah lagi. Jadi ya kita tidak tahu persis jumlahnya karena ada buku-buku yang anonim, ya, artinya tidak dikasih tahu siapa penulisnya. Tapi yang jelas sekitar 40-an itu adalah jumlah yang biasanya disampaikan, 40-an plus minus. Jadi, dan inilah orang-orang yang Tuhan pakai, ya, Tuhan pakai. Dan ini sangat menarik. Coba kita lihat nama-nama ini, latar belakangnya semua beda-beda nih ya. Musa tentu latar belakangnya apa Musa? Musa ini pangeran latar belakangnya, wow, ya. Pangeran, jangan main-main ya. Tapi pangeran, habis itu jadi buronan, habis itu jadi gembala, habis itu jadi pemimpin umat, lain sebagainya. Ya, Yosua adalah panglima perang. Samuel adalah nabi, hakim, ya.
Banyak yang jadi nabi di sini ya. Gad, Nathan, Ezra adalah seorang imam, seorang ahli kitab. Nehemia adalah ini juru minum Raja Artasasta. Wow. Jadi semua latar belakangnya beda-beda semua. Ya, Mordekai adalah seorang Yahudi yang tinggal di daerah Persia sana. Ayub adalah konglomerat. Jadi dari orang yang kaya raya seperti Ayub, Salomo, sampai orang yang miskin ya seperti Petrus kan orang miskin nih. Ya, Petrus orang miskin, kemudian Amos juga miskin, dia adalah pemungut buah ara ya. Ada orang-orang yang sangat pintar seperti Paulus, dia sangat terpelajar. Daniel pasti sangat terpelajar karena diajar dengan semua ilmu kasdim. Musa juga sangat terpelajar karena dia belajar semua ilmu Mesir ya. Tapi ada juga orang-orang yang tidak mengenyam pendidikan yang tinggi ya, seperti ya kembali contohnya Petrus, Yohanes. Petrus dan Yohanes ya bukan pelajar. Yakobus juga kemungkinan bukan. Ada yang dokter, Lukas ya. Banyak. Ada banyak di antara mereka kita tidak begitu tahu siapa mereka. Nanti di sorga nanti baru kita tahu. Oh, ternyata ini yang Tuhan pakai. Ini orang yang Tuhan pakai. Ya. Kita akan cari siapa yang namanya Asaf misalnya. Wah, ini mazmurnya indah-indah. Ya, jadi kita akan ketemu dengan mereka suatu hari. Ya. Sebagian besar di antara mereka kita tidak begitu kenal ya. Hanya tahu namanya saja dari Alkitab. Itu pun hanya sekilas. Ya, tapi ya kita akan ini adalah orang-orang yang Tuhan pakai gitu. Oke. Baik. Nah, oke, jadi satu hal yang menarik adalah walaupun ini semua ini orang-orang ini dan juga bukan semuanya ini ya. Bukan semuanya orang Yahudi. Kalau misalnya memang Ayub yang menulis, berarti dia bukan orang Yahudi. Tapi kebanyakan orang Yahudi, kita lihat di sini. Bisa jadi Lukas bukan orang Yahudi. Ada argumennya di situ. Kebanyakan orang menganggap Lukas bukan Yahudi, walaupun ada yang mengargumenkan dia orang Yahudi. Dan ini ditulis, ya. Coba kita kembali deh ke diktat kita dulu deh. Kembali ke diktat. Oke, jadi tadi mengenai penulis-penulis itu mestinya pelajar Alkitab secara garis besar tahu, apalagi mahasiswa. Itu banyak kita bahas di survei atau pengantar PL, pengantar PB, survei PL, survei PB, mestinya sudah dapat ya di Unbound ada kan? Ya, karena di GITS karena dianggap sudah tahun ketiga keempat. Tidak kasih ini pelajaran survei lagi, survei PL, survei PB gitu. Baik, dan Alkitab ditulis oleh sekitar 40 penulis manusia, masing-masing dengan latar belakang budaya, bahasa, dan lingkungannya gitu ya. Dan ini adalah salah satu contoh bahwa Tuhan memakai manusia. Jadi ketika Tuhan memakai manusia, Tuhan mengizinkan bahwa kepribadian manusia itu latar belakang dia muncul di dalam tulisannya. Contoh yang hari Minggu yang lalu saya ada khotbah dari Matius ya. Coba saya ajak kita lihat deh. Dan salah satu penulis Injil kan Lukas. Lukas itu apa? Tabib, dokter. Dan kalau kita ini sebentar, saya mau buka Alkitab saya kok jadi nggak bisa. Oke. Baik. Ya, Lukas adalah seorang dokter. Dan kalau kita membaca kitab Lukas, ada banyak indikasi bahwa kitab Lukas memang ditulis oleh seorang dokter gitu. Ada banyak indikasi, mulai dari istilah-istilah yang dia pakai. Jadi ketika dia menggambarkan penyakit itu biasanya sedikit lebih
lebih lebih mendetil ya. Saya sebagai dokter tahu kalau misalnya saya pergi ke dokter, saya misalnya berobat ya, saya berobat ke dokter, biasanya dokter yang saya berobat itu biasa dia tidak lama dia akan menebak saya ini dokter juga gitu, dokter juga atau minimal tenaga kesehatan lah gitu ya. Karena cara saya memakai istilah-istilah ya, saya tahu ini istilah-istilah kedokterannya dan sebagainya. Dan Lukas juga seperti itu. Tapi ada satu hal yang menarik menurut saya. Ini Lukas juga lebih simpati terhadap dokter ya dibandingkan dengan penulis Injil yang lain. Contoh yang barusan saya khotbahkan di hari Minggu yang lalu bagi yang ikut di Grafe, khotbah saya yaitu dari Matius 9 ya ayat 18 sampai 26. Di situ kisah Yesus membangkitkan putri Yairus, dan di tengah-tengah perjalanan ada seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun yang Yesus sembuhkan. Nah, ini perikop paralelnya ada di Markus dan Lukas. Dan di Lukas 8 ayat 40 sampai 56, coba kita lihat ya. Lukas 8 ayat berapa tadi? Oke. Lukas 8 ayat 40 ya. Nah, mulai dari ayat 43. Jadi ini ceritanya sama, Tuhan Yesus sedang menuju ke rumah Yairus. Dikatakan adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Jadi sekedar dia berkata tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Begitu. Jadi tapi perhatikan apa yang dikatakan oleh Markus di dalam Markus. Jadi Markus jauh lebih apa ya? Markus jauh lebih keras terhadap dokter gitu. Karena Markus bukan dokter, kan? Markus pasal 5 mulai dari ayat 21 misalnya. Markus 5 ayat 21. Oke, kita lanjut lagi di sini. Ada Yairus. Nah, ayat dari 25-nya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk, katanya sini. Jadi Markus jauh lebih keras terhadap dokter karena dia menggambarkan kondisi si wanita ini ya tidak bisa disembuhkan walaupun dia sudah berulang-ulang pergi ke dokter sampai menghabiskan semua uangnya. Jadi seolah-olah Markus menuduh dokter-dokter ini ya menghabiskan uang si wanita ini gitu kan. Dan bukannya membantu malah memburuk gitu. Jadi kita bisa melihat Markus menggambarkan dengan cukup tajam lah gitu. Nah, si Lukas ya sekali lagi karena latar belakang dia, kepribadian dia dan lain sebagainya, tidak sekeras itu ini menggambarkan kegagalan dokter-dokter. Ya. Kalau Markus dari sudut pandang orang biasa, ya. Dan memang kalau misalnya orang yang bukan dokter pergi ke dokter terus nggak sembuh-sembuh kan dia sering yang disalahkan dokternya gitu kan. Aduh, ini dokter nggak pinter dan lain sebagainya. Tapi dari sudut pandang seorang dokter, ya mungkin ya namanya penyakit susah ya gimana kan, siapa yang bisa sembuhkan dan lain sebagainya. Jadi kita lihat di sini ini adalah contoh ya, dan ada banyak contoh-contoh seperti ini dalam Alkitab di mana latar belakang seorang penulis ya. Contohnya Lukas sebagai dokter di sini. Ya dan banyak lagi yang lain. Itu contoh latar belakang Paulus. Oke, latar belakang Paulus. Ini contoh ya. Ini tadi latar belakang Lukas kan sebagai contoh. Di sini dia simpati dengan dokternya lah, gitu. Simpati dengan para dokter sehingga dia hanya berkata
ya nggak bisa disembuhkan oleh siapapun. Jadi bukan cuma dokter ya, siapapun nggak bisa sembuhkan gitu. Gambarannya si Lukas nih, gitu ya. Tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Sekarang kita beralih ke Paulus. Nah, Paulus latar belakangnya apa? Oke, tentu latar belakang Paulus banyak ya. Tapi ada salah satu yang menarik. Misalnya di ini, coba saya cari ya. Eh, atau gini deh, siapa yang tahu, ini gampang sih. Pekerjaan Paulus selain menginjil. Pekerjaan Paulus selain menginjil apa? Yang biasa dia kerjakan. Gitu kan? Oke. Um, ya, oke. Buat tenda. Ya, benar. Buat tenda ya. Nah, membuat tenda pada zaman itu, tenda itu dibuat dari apa? Tenda itu dibuat biasanya dari kulit. Kulit atau kain ya, tapi kebanyakan kulit. Dan sebagai pembuat tenda, yang harus dia lakukan adalah ini, dia harus potong. Jadi misalnya dia dapat entah itu kain, entah itu kulit, ya, dia harus potong dengan benar, ya, potong dengan benar ininya, apa, tendanya. Kalau dia potongnya ngaco, ya tentu yang jadi tailor mungkin bisa memahami ya. Kalau dia potong kacau, ini pasti kacau jadinya. Sehingga dengan latar belakang seperti itu, dia bisa mengaplikasikannya kepada ini. 2 Timotius 2 ayat 15 seperti itu dari sini. Yang menurut saya di bahasa Indonesia terjemahannya ya ini ya sangat disayangkan sebenarnya. Coba kita lihat. 2 Timotius 2 ayat 15. 2 Timotius 2 ayat 15. Kalau di LAI terjemahannya, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Jadi LAI tafsir ini, dia tafsirkan berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Sebenarnya dalam bahasa aslinya, saya lihat KJV dulu ya, nanti kita lihat bahasa Yunaninya. Study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Perhatikan, agak sedikit berbeda di sini. LAI berterus terang memberitakan. KJV rightly dividing. Dividing dengan memberitakan agak beda ya. Dividing itu artinya apa? Dividing itu kan membagi, membagi, memilah-milah. Gitu. Jadi sebenarnya dalam KJV, ayat ini sangat mendukung bahwa Alkitab itu, sejarah dalam Alkitab itu, ada pembagian dispensasi, begitu. Pembagian dispensasi. Jadi ini salah satu ayat yang mendukung sebenarnya dispensasionalisme. Ya, jadi seorang yang ini pekerja Tuhan, ya, seorang pemberita firman, seorang pelajar firman Tuhan harus mampu to rightly divide, memilah-milah dengan benar the word of truth, perkataan kebenaran. Oh, misalnya bikin mesbah, persembahkan domba. Oh, itu bagian perjanjian lama. Keimamatan Harun. Oh, itu bagian apa, gitu kan? Gereja lokal. Oh, itu masa apa. Jadi dia harus bisa memilah-milah, dividing. Jadi ayat ini sebenarnya sangat mendukung dispensasionalisme ya. Cuman dalam bahasa Indonesia dia tafsirkan berterus terang ini ya, berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Nah, sekarang saya lihat di sini bahasa aslinya dulu. Nah, ini sangat menarik. Bahasa aslinya adalah spoudason seauton dokimon, usahakanlah dirimu tahan uji atau teruji baik gitu ya. Parastesai toteo, untuk menyatakan dirimu di hadapan Allah gitu ya. Ergaten
unauskunten, seorang pekerja yang tidak perlu malu. Nah, ini dia. Yang diterjemahkan rightly dividing, dan diterjemahkan di LAI berterus terang memberitakan. Berterus terang memberitakan. Yang mana yang benar? Apakah berterus terang memberitakan yang benar? Ataukah rightly dividing yang benar? Dalam bahasa aslinya adalah orthotomonto. Orthotomonto. Dan orthotomonto ini sangat menarik. Ini dari dua kata. Pertama, ortho. Ortho itu artinya lurus. Ortho artinya lurus, ya. Contohnya ortopedi. Nah, bicara soal kedokteran, Anda pernah nggak mencari dokter ortopedi? Apa itu dokter ortopedi? Nah, kita tahu hari ini biasanya orang tahu ortopedi itu dokter tulang, memang benar. Tapi kata ortopedi sebenarnya artinya kaki yang lurus. Jadi pedi itu kaki, ya. Orto itu lurus, orto, ya. Jadi kaki yang lurus. Jadi biasanya, jadi dokter tulang dulu dikenal adalah dokter yang kalau orang patah kaki, kakinya kan bengkok. Itu dia yang luruskan gitu. Jadi disebut ortopedi. Gitu. Nah, orto itu artinya lurus. Tom, jadi orthotomonto, jadi ini dari orthotomeo. Tom itu artinya memotong. Tom, ya. Ini bisa ada muncul juga di dunia modern. Anda tahu CT scan? Nah, ini kedokteran lagi ya. CT scan kalau ada mau ini kan radiologi ya, CT scan, ada di scan. CT scan itu singkatan apa? CT scan, CT itu computerized tomography. Computerized tomography berarti radiasinya itu kayak memotong ini ya, selembar-selembar gitu. Jadi orthotomoto secara literal artinya memotong dengan lurus, memotong dengan lurus. Nah, kok bisa memotong dengan lurus? Dapat gambaran dari mana? Paulus bisa menulis ini karena dia tahu dari latar belakang dia sebagai ini tukang bikin tenda, bahwa kalau dia memotong kain itu nggak lurus atau kulit itu nggak lurus, hasilnya itu pasti kacau gitu. Demikian juga dengan firman Tuhan. Firman Tuhan harus dipotong dengan lurus istilahnya. Dipotong dengan lurus. Nah, dipotong di sini dalam pengertian itu tadi memilah-milah gitu kan, rightly dividing. Ya, memilah-milah mana yang zaman apa ya. Jangan sampai misalnya ada orang yang kacau balau, dia sembarangan, ya dia ya itulah misalnya dia lihat di PL, wah keimamatan Harun, wah saya sekarang adalah Harun katanya, macam padahal bukan, itu sudah bukan zamannya misalnya. Ada orang yang masih mau bahasa lidah, ya, padahal bahasa lidah sudah berhenti dan sebagainya. Jadi rightly dividing ini contoh ini ya, kepribadian manusia, latar belakang manusia Tuhan pakai untuk ini, untuk menggambarkan firman-Nya. Oke, baik. Dan kalau kita kembali ke diktat kita. Oke, jadi ya poin 3, poin 4, kita tuliskan 3 bahasa, 2 bahasa utama Ibrani Yunani, sedikit dalam bahasa Aram. Hanya beberapa pasal dalam Alkitab ditulis dalam bahasa Aram, yaitu di kitab Daniel sebagian, kemudian paling banyak di kitab Daniel ya. Sedikit di kitab Ezra juga ya. Jadi di Daniel dan di Ezra. Nah, kemudian di tempat lain hanya 1-2 kalimat saja. Dan ditulis dalam rentang waktu minimal 1500 tahun. Oke, jadi itu asal-usul manusiawi dalam Alkitab, dua-duanya penting. Berasal dari Allah dan Tuhan memakai manusia. Nah, bagaimana caranya Alkitab kok bisa dari Tuhan sekaligus dari manusia? Nah, itulah yang kita bilang misteri dari inspirasi yang akan kita pelajari berikutnya, yaitu minggu depan. Kalau bagaimana Yesus bisa Allah sekaligus manusia, kita bilang itulah misteri dari inkarnasi. Inkarnasi berarti datang dalam daging. Ya, Allah datang dalam daging, itu inkarnasi. Tapi kenapa Alkitab bisa tulisan manusia sekaligus firman Tuhan? Itulah misteri dari inspirasi. Oke, jadi itu akan kita bahas di minggu yang akan datang. Oke,
Evan ada pertanyaan apa nih? 1 Korintus 7 ayat 10, unsur ilahi dan manusia. 1 Korintus 7 ayat 10 yang apa sih yang minggu lalu kita bahas kan, yang uh, aku bukan Tuhan itu kan. Ya, ya, kalau nggak salah yang itu kan. Aku bukan Tuhan. Ya, oke, ya itu ya memang berarti memang Tuhan memakai Paulus kan kita bilang gitu ya. Ya. Jadi jawaban kita adalah di situ maksudnya Tuhan Yesus tidak menyinggung topik ini waktu Tuhan Yesus masih di muka bumi, tapi Paulus menyinggungnya dan itu adalah firman Yesus melalui Paulus sebenarnya. Pertanyaan di luar konteks bisa-bisa saja, ya silakan. Ya, oke. Harus menolak terliberan tambahkan priority dan Q. Boleh jelaskan sedikit apa itu, Pak? Oke, baik. Sebenarnya itu bicara mengenai pengantar perjanjian baru ya, pengantar perjanjian baru. Dan sebenarnya menariknya adalah mestinya semester ini tadinya saya mau mengajar ini pengantar perjanjian baru juga, cuman karena di masa pandemi dan um, saya juga merasa sudah cukup banyak kelas yang saya ajar, jadi saya pikir udah saya tunda aja lah ya, saya tunda. Tapi mestinya mengajar ini pengantar perjanjian baru juga, dan itu ada hubungan dengan pengantar perjanjian baru. Maksudnya begini, Injil mana yang duluan? Jadi orang liberal banyak yang berkata Injil Markus yang duluan, kemudian Matius dan Lukas itu mengopi Markus gitu. Ya, jadi Markus tulis duluan, kemudian disalin oleh Matius dan Lukas. Itu teori Markan priority dan Q dan lain sebagainya. Jadi sedikit saja di sana ya. Oke, moga-moga nanti ada kesempatan kapan-kapan, mungkin semester depan atau kapan akan ada kelas pengantar perjanjian baru, di mana Anda bisa mempelajari itu dengan lebih seksama lagi. Oke, dan ya kita tutup dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu. Kau kira tolong supaya kami dapat semakin paham dan semakin paham akan firman-Mu, dan kami mengasihi firman-Mu dan membacanya dan menerapkannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Selamat malam semua. Sampai minggu depan dan Maranatha.